ini topik yang penting untuk menunjang kebutuhan teman-teman saat akan ke SMA. Sehat itu apa? Reproduksi itu apa sih? Bagaimana seseorang itu bisa dikatakan sebagai sehat? Pertama, keadaan lengkap yang meliputi kesejahteraan fisik, kesejahteraan mental, dan harus sejahtera secara sosial. Kenapa sih ini kesehatan reproduksi sangat penting? Reproduksi itu adalah kemampuan seorang manusia untuk menghasilkan keturunan. Ingat, remaja adalah suatu masa peralihan yang kanak-kanak ingin menjadi dewasa. Oleh karena itulah masa remaja ada masalah yang rentan. Maka pada saat remaja itu terjadi perubahan fisik yang sangat signifikan. Akan terjadi perubahan suara pada laki-laki. Kemudian yang kedua adalah tumbuh bulu-bulu di daerah ketiak dan alat kelamin. Tumbuh kumis, tumbuh jakun, pundak dan dada bertambah bidang. Organ reproduksi laki-lakinya akan mengalami pembesaran. Kalau misalnya terjadi namanya mimpi basah, berarti dia sudah menghasilkan yang kita bilang sebagai sperma. Biasanya terjadi secara spontan tanpa kita sadari. Maka dia sudah bisa menghamili wanita, sudah bisa menghasilkan anak. Harus hati-hati, jangan disalahgunakan. Payudara akan membesar untuk mempersiapkan teman-teman yang perempuan jika terjadi kehamilan. Kemudian bokong membesar juga sama untuk menunjang teman-teman itu pada proses kelahiran lebih gampang, supaya bayi mau lahir lebih gampang. Kemudian indung telur membesar. Jadi indung telur ini fungsinya nanti akan menghasilkan ovum. Kalau misalnya ketemu sama sperma, jadilah zigot yang akan berkembang jadi bayi. Rambut, kulit semakin berminyak. Karena perubahan hormonal itu maka jerawat biasanya timbul lebih banyak. Bagian bawah itu biasanya kadang bisa menjadi lebih basah. Makanya itu pada perempuan sangat penting sekali self hygiene-nya. Kemudian tumbuh rambut. Kalau wanita biasa tumbuh rambut di ketiak dan bagian bawah juga pubis. Bentuknya berbeda dan teman-teman yang wanita itu tingginya lebih cepat daripada yang laki-laki. Penting diketahui juga pada teman-teman yang wanita adalah proses menstruasi, keluar dalam bentuk darah. Tapi sebenarnya dia bukan darah. Dia sebenarnya adalah jaringan. Pada saat masa transisi dari kanak-kanak menuju dewasa itu perubahan hormon sangat cepat sekali. Maka produksi keringat itu biasa sangat cepat sekali. Jadi harus pakai pakaian menyerap keringat dan harus sering-sering diganti, minimal 2 kali sehari. Kemudian rambut-rambut di bagian kewanitaan maupun yang laki-laki juga harus dijaga. Kalau misalnya terlalu panjang boleh dipotong lebih pendek supaya tidak lembab, itu tujuannya. Untuk perempuan kalau membersihkannya itu dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan. Kenapa? Kalau dari belakang ke depan, itu nanti kuman-kuman di bagian pembuangan kotoran, anus, itu bisa tumbuh ke dalam liang vagina. Oke? Kalau laki-laki di bagian alat kelamin itu punya kulit yang berlebihan. Jadi, untuk laki-laki yang belum sunat, belum sirkumsisi, itu kulit harus ditarik ke bagian belakang dan dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, bisa memicu infeksi. Oke, kemudian harus hindari seks sebelum nikah. Ingat ya, sekali dapat HIV/AIDS tidak ada namanya sembuh. Jadi hindari seks bebas karena pertama HIV/AIDS ini sangat banyak sekali di Indonesia. Dan sangat banyak sekali ditemukan pada remaja. Kemudian yang kedua adalah raja singa. Yang ketiga adalah kanker serviks. Oke, apakah hanya ini 3? Tidak, lebih dari 3. Penyakit menular karena seksual itu sangat banyak sekali. Dan saya sering menemukannya di puskesmas oleh anak-anak remaja. Saya harapkan kalian dalam proses menuju kedewasaannya, kalian punya pikiran juga menuju kedewasaan. Sudah harus tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oke? Saya yakin teman-teman pasti tahu ini kartun. Iya, masnya pengen ini yang nggak terlalu kelihatan. Ngerti saya. Buat teman-teman semua, hati-hati ya. Kalau menerima makanan, minuman, permen, atau apapun dari orang yang tidak dikenal. Kasih tahu dulu ke ayah, bunda, guru, kakak. Iya, biar kita semua tetap sehat. Biar bisa meraih cita-cita. Ini narkoba juga sangat berbahaya sekali. Yang pertama, narkoba itu akan memberikan efek candu yang akan menyebabkan kita akan semakin sering menggunakannya. Pakai setengah, lama-lama makin banyak. Jadinya akan memicu anak-anak untuk mencuri. Oke, kalau misalnya teman-teman tidak ada ilmu mengenai masalah itu, maka bisa salah langkah.
sini akan memberikan beberapa materi dari penyuluhan yang telah kami ikuti. Yang pertama adalah tentang kesehatan organ reproduksi. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Tiara Bata Putri. Selamat siang teman-teman. Siang. Saya di sini ingin menjelaskan tentang kesehatan reproduksi remaja. Sebelum kita masuk ke dalam kesehatan reproduksi remaja, kita harus tahu apa itu sehat reproduksi dan remaja. Sehat itu adalah suatu keadaan yang lengkap, meliputi kesejahteraan fisik, mental maupun sosial. Yang kedua, reproduksi. Reproduksi adalah kegiatan untuk mempertahankan keturunannya. Yang ketiga adalah remaja. Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Jadi, kesehatan reproduksi remaja adalah suatu keadaan lengkap yang meliputi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial pada masa peralihan dari anak-anak menuju remaja. Masalah-masalah yang sering terjadi pada anak-anak zaman sekarang ini ada 3. Yang pertama, masalah terkait seksual, kayak kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi atau keguguran, dan penyakit menular seksual karena adanya seks bebas. Kenapa terjadi seks bebas? Mungkin karena kurangnya pengawasan dari orang tua maupun guru, kurangnya pendidikan seks di lingkungan sekolah, dan sebagainya. Masalah yang kedua adalah masalah penyalahgunaan obat terlarang seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Angeli. Sekarang teman-teman, saya akan menjelaskan tentang perubahan pada laki-laki dan perempuan pada masa remaja. Perubahan pada laki-laki yang paling utama adalah mimpi basah. Mimpi basah adalah keluarnya air mani yang tidak terkontrol. Mimpi basah biasa terjadi ketika laki-laki sedang tidur pada malam hari. Perubahan yang lain seperti tumbuhnya jakun, tumbuhnya bulu di sekitar ketiak dan alat kelamin, tumbuhnya kumis, organ reproduksi bertambah besar, dada membidang, dan suara menjadi lebih besar dan dalam. Perubahan pada perempuan yang paling utama adalah menstruasi. Menstruasi adalah proses peluruhan pada dinding rahim yang dikeluarkan dalam bentuk darah melalui vagina. Menstruasi akan terjadi terus-menerus secara berkala yang disebabkan oleh faktor hormonal. Perubahan pada wanita yang lainnya adalah tumbuhnya bulu di sekitar ketiak dan alat kelamin, tumbuh jerawat, payudara dan bokong membesar, vagina mengeluarkan cairan, hidung telur membesar, dan kulit dan rambut menjadi berminyak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Astrid. Di sini saya hanya akan membagikan beberapa tips bagi kita menjaga alat reproduksi. Yang pertama, kita menggunakan pakaian yang menyerap keringat, minimal ganti 2 kali sehari. Yang kedua, kita membersihkan rambut-rambut pada area kelamin. Yang ketiga, kita membersihkan area kelamin ini menggunakan air dan sabun secara berkala. Hebat bagi para wanita, membersihkan area kewanitaan kita dari depan ke belakang. Dan para pria, membersihkan area kelamin pada lipatan-lipatan kulit. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya? Baik, di sini saya ingin bertanya, makanan-makanan apa yang biasa dikonsumsi pada masa menstruasi? Makanan yang biasa dikonsumsi pada masa menstruasi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga bisa mengonsumsi obat penambah darah dan makanan-makanan yang bergizi lainnya. Apakah perkembangan teknologi merupakan salah satu penyebab terjadinya seks bebas? Jelaskan alasannya. Karena apa? Karena di sana sama ini tersedia berbagai macam hal yang berbau pornografi. Dan pada zaman sekarang anak-anak biasa ada yang karena pergaulan mereka menonton hal-hal yang seperti itu, dan itu akan melemahkan nafsu mereka untuk berbuat hal-hal yang tidak diinginkan seperti seks bebas. Terima kasih. Materi kedua adalah materi tentang penyakit HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kekuatan tubuh untuk mencegah penyakit dan infeksi. HIV itu ditemukan pertama kali pada tahun 1987, tepatnya di Provinsi Bali. Dan sekarang penyakit HIV ini
sudah tersebar di 368 dari 497 kabupaten atau kota berada di provinsi seluruh Indonesia. Teman-teman, HIV itu merupakan infeksi yang masih di tingkat awal atau di tingkat dini. Tapi kalau AIDS itu merupakan infeksi yang sudah berada di stadium akhir. Makanya kalau AIDS dapat penyakit seperti lupus, TBC itu dapat menyerang tubuh dan kondom apa? Penyakit AIDS kan dia kan mengurangi kekebalan tubuh, ya pasti otomatis penyakit lain bisa masuk ke dalam tubuh dan menyerang. Kondom itu alat bantu yang digunakan pria pada saat melakukan hubungan seksual. Jadi lebih baik itu kalau memakai kondom itu pakai cuma satu kali dan tidak secara bergantian. Apa yang harus dilakukan seseorang jika orang itu sudah tertular HIV? Dengan melakukan pengobatan secara rutin. Apakah ada dari teman-teman ada yang tahu apa itu narkoba? Narkoba adalah obat-obatan atau bahan terlarang atau bahan berbahaya yang bisa terdapat di obat-obatan kapsul, serbuk atau cairan yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetis maupun semi sintetis. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menggunakan narkoba. Pertama, di dalam keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Efek samping dalam penggunaan narkoba, mata menjadi merah, mulut menjadi kering, bibir menjadi kecoklatan, dan daya ingat menurun. Kita semua harus berupaya untuk terhindar dari narkoba, dan semua itu diperlukan kerjasama antara keluarga, masyarakat, pemerintah, sekolah, dan diri kita sendiri. Menurut saya, penyuluhan tadi itu merupakan salah satu kegiatan yang penting. Karena dengan begitu, saya dapat menambah wawasan saya tentang alat reproduksi, tentang seks bebas, dan juga narkotika. Saya melihat bahwa mereka itu sangat antusias. Mereka saling memberikan pertanyaan, dan juga mereka saling menjawab. Dan diskusinya itu menjadi lebih hidup dan lebih berkembang. Saya merasa sangat bahagia sekaligus bangga karena bisa menjadi penyuluh, dan di kesempatan tersebut saya dapat menyadarkan teman-teman, contohnya dalam penggunaan media sosial. Kita harus membatasi diri kita dalam menggunakan sosial media. Artinya bukan saya melarang teman-teman untuk tidak menggunakan media sosial, tetapi bagaimana kita menggunakan media sosial tersebut untuk hal-hal yang positif seperti mencari informasi, berkomunikasi, agar dapat mencegah terjadinya seks bebas dan hal-hal yang tidak terduga lainnya. Saya berharap teman-teman bisa menjauhi narkotika dan menjauhi kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting. Dan juga saya ingin agar teman-teman tuh lebih memahami tentang pentingnya kesehatan reproduksi sehingga masa depan kalian itu lebih terjamin. SMP kami selalu berupaya agar anak-anak kami senantiasa menjadi anak-anak yang positif dan kreatif. Salah satu upaya sekolah dalam kaitan dengan menyadarkan mereka tentang kesehatan reproduksi remaja dengan mengadakan penyuluhan apa itu kesehatan reproduksi dan apa sesungguhnya kesehatan reproduksi itu sebagai anugerah yang harus dijaga dalam kehidupan dan masa depan anak-anak kami yang tercinta. Kemudian dalam kaitan dengan bahaya narkoba seringkali juga ada penyuluhan dan juga ada informasi-informasi yang kita sebarkan lewat majalah dinding sekolah, juga majalah sekolah yang terbit per semester tentang apa seharusnya yang mereka buat sebagai benteng moralitas dan spiritualitas untuk menjaga diri mereka demi masa depan yang lebih bahagia. Dalam kaitan dengan pergaulan bebas dan nanti juga ada efeknya pada kehidupan seks yang lebih bebas, lebih vulgar, kita juga memberikan informasi yang benar
tentang apa itu pergaulan atau persahabatan yang sejati antar teman, antar manusia, antar sesama, dan juga selalu menyadarkan kepada anak-anak lewat pembinaan, teristimewa lewat teladan bahwa seksualitas yang telah dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita adalah hadiah terbesar dalam kehidupan ini. Itu bisa terlaksana lewat kegiatan-kegiatan pembinaan rohani, lewat pelajaran agama, dan juga seringkali kami mengundang Puskesmas Bakunase Kota Kupang yang wilayah pelayanan kesehatannya melingkup juga sekolah kami untuk memberikan penjelasan dan informasi yang benar tentang seks bebas, tentang pergaulan bebas, juga tentang narkoba dan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan remaja sekarang.